Shalom. Minggu ini kita akan kembali belajar di topik kita tentang hidup di dalam pujian penyembahan. Di bagian keempat ini cara khusus kita akan belajar sikap di dalam memuji Tuhan. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena perhatikan begini. Apapun yang kita pikirkan akan menjadi seperti itulah kita. Demikian tertulis di dalam Alkitab. Jadi Alkitab mengatakan seperti ini, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ini terjemahan baru, Amsal 23 7a. Kalau di dalam terjemahan King James Version itu diterjemahkan seperti ini. Sebab seperti apa yang orang pikirkan dalam hatinya, demikianlah ia. Artinya seperti ini, seperti apa Bapak Ibu membangun sebuah paradigma di dalam pikiran Bapak Ibu tentang diri Bapak Ibu, tentang masa depannya, tentang cita-citanya, tentang keadaannya, akan seperti itu kita, kata Alkitab. Next, coba kita lihat terus. Nah, jika kita memikirkan hal-hal yang membuat kita kecil hati, maka kita akan menjadi kecil hati. Jika kita memikirkan hal-hal yang membuat kita tertekan, maka kita akan menjadi tertekan. Ayub pasal 7 ayat 1 berkata begini. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Artinya seperti ini. Selama Bapak Ibu masih berada di dunia ini, hidup saudara, hidup saya, hidup kita semua tidak akan pernah lepas dari pergumulan. Ngerti Bapak Ibu? Dan dikatakan hari-harinya itu seperti orang upahan. Bapak Ibu tahu orang upahan? Pernah melihat orang kerja upahan? Pernah ya? Orang upahan itu baru akan dapat gaji kalau dia bekerja. Paham Bapak Ibu? Nah, Alkitab berkata kehidupan kita di dunia ini seperti itu. Ketika kita masih ada di dunia ini, kita nggak pernah lepas dari pergumulan. Apakah kita orang yang sudah percaya kepada Yesus dibaptis Roh Kudus, apakah mereka yang belum percaya kepada Yesus, sama-sama mengalami pergumulan. Tidak ada ayat Alkitab berkata begitu kita percaya kepada Yesus lalu pergumulan semua sirna, nggak ada. Kita tetap bergumul di dunia ini. Tetapi ada jaminan bagi kita. Ketika kita ada di dalam Tuhan, ada jaminan-jaminan dari Tuhan. Di dalam menghadapi pergumulan itu kita tidak pernah sendirian. Amin. Ada pertolongan Tuhan bagi kita. Tapi masalah tetap sama-sama kita menghadapi masalah. Karena ada kalanya Tuhan izinkan masalah kita hadapi itu untuk menguatkan otot-otot rohani kita. Ada masanya di mana Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah. Kalau di dalam Ulangan pasal 8 itu dikatakan untuk mengetahui hatimu itu condong kepada siapa. Kita harus paham ini. Kenapa? Supaya kita semakin teguh mengikut Tuhan. Sebab kalau tidak Bapak Ibu, kita bisa gagal di tengah jalan. Kita bisa berpikir, ikut Tuhan kok tetap begini ya. Masalah akan tetap ada. Tetapi kita bisa memilih, apakah kita bisa bersuka cita dan tetap memuji Tuhan, atau kita terpuruk dengan masalah-masalah kita itu. Itu pilihan. Masing-masing kita punya pergumulan, betul? Masing-masing kita punya masalah yang kita hadapi, betul? Nah, cuman masalahnya cara merespon, menyelesaikan masalah itu berbeda. Kalau WL dan singers dan pemain musik bisa bawakan lagu ini Bapak Ibu, bukan mereka yang ada masalah. Contohnya kayak lagu tadi. Iman yang ternyata dalamku, Yesus sumber kekuatanku. Berjalan bersamamu
takkan pernah ku ragu, ku diperkaya di dalammu. Coba nanti tanya WL-nya ya. Ada pergumulanmu enggak? Coba tanya singersnya, ada masalah enggak yang sedang dihadapi? Coba tanya para pemain musiknya, kecuali mungkin Pak Jordan lah, clear lah itu dari masalah ya. Tapi Alkitab berkata selagi kita masih ada di dunia ini, kita tidak lepas dari pergumulan. Tapi sekalipun kita diperhadapkan dengan pergumulan, bukan berarti kita tidak bisa memuji Tuhan. Bukan berarti kita tidak bisa menyembah Tuhan. Bukan berarti kita tidak bisa bersukacita. Bukan. Karena semua tergantung kepada sikap. Saya baca sebuah buku keren. Dikatakan demikian, everything is attitude. Sikap adalah segalanya. Sikap kita yang menentukan. Mindset kita yang menentukan. Bagaimana kita akan berhadapan dan menanggulangi masalah-masalah tersebut. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita kembali ke slide-nya. Perhatikan ini. Kita akan belajar tentang sikap dalam memuji Tuhan. Perlu ini. Supaya kita tetap memuji Tuhan. Karena apa? Karena ini. Jika kita mengarahkan pikiran kita pada hal yang di atas, maka kita akan diberkati. Itulah yang dilakukan pujian. Ketika saudara belajar terus mengarahkan hati saudara ke pujian kepada Tuhan, saudara bisa bersuka cita. Bukan berarti gak ada masalah. Oleh karena itu, sikap sangat berperan penting dalam memuji Tuhan. Yang pertama, sikap yang harus kita miliki ini, tetap fokus dan teguh di dalam iman kepada Yesus. Tetap fokus dan teguh di dalam iman kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 2a berkata begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Melakukan apa kita harus tertuju matanya kepada Yesus. Coba buka di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1. Dikatakan demikian, perhatikan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ini yang dimaksud. Ketika melakukan ini, kita dengan tekun dan mata yang tertuju kepada Yesus. Menanggalkan semua beban dan dosa. Mungkin dosa ini oke lah ya, karena kita sudah bertobat, bereslah kita dalam hal ini. Enggak ada lagi dosa yang merintangi Pak. Tapi saya mau tanya, beban hidupmu, ya kan? Pergumulanmu, Bapak Ibu, ketika engkau fokus terhadap beban hidup dan pergumulanmu, engkau akan susah memuji Tuhan. Engkau akan susah mengatakan bahwa Tuhan itu hebat dan dahsyat. Karena apa? Pandangan saudara fokus kepada beban hidup. Oleh karenanya penulis Ibrani berkata, mari kita melakukannya, menanggalkan beban itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Amin. Artinya begini, masalah boleh ada, tapi di atas semuanya itu kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Amin. Nah, iman harus memiliki Yesus sebagai objeknya. Ketika kita beriman harus jelas objek dari iman kita itu, tujuan sasarannya itu siapa? Alkitab berkata Yesus. Mengapa Yesus? Karena dia adalah pemimpin dan penyempurna iman kita. Dan puji-pujian adalah sesuatu yang mengarahkan kita untuk menaruh perhatian kita kepada Tuhan. Artinya begini, puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan itu dapat menolong kita untuk mengarahkan perhatian kita kepada Yesus. Melalui puji-pujian yang kita naikkan. Next. Iman kita berasal dari Yesus. Ketika kita berdiri di atas firman dan merenungkan firman, maka iman akan mengalir. Karena iman berasal dari pendengaran akan firman. Firman Kristus tentunya, Roma 10 ayat 17. Nah, Yohanes 1 ayat 1 mengatakan bahwa Yesus adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oleh karenanya, sikap hati yang pertama yang harus kita miliki ketika kita
memuji Tuhan, iman kita harus tetap fokus kepada Kristus. Nah, di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7 dikatakan begini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Maksudnya di dalam Yesus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dia katakan, karena kamu telah menerima Kristus, jadi hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah. Di mana? Kalau dalam King James Version ditambahkan ini, abundantly there, berlimpah di sana. Itu artinya begini, di dalam iman. Hendaklah hati kita itu berlimpah di dalam iman dengan ucapan syukur. Next. Bapak Ibu, iman akan menghasilkan ucapan syukur, pujian yang melimpah di dalam hati kita. Atau sebaliknya, ucapan syukur, pujian akan memupuk pertumbuhan keteguhan iman kita di dalam hati kita kepada Tuhan. Artinya begini, kalau Bapak Ibu memiliki iman yang teguh kepada Kristus, pujian dan ucapan-ucapan syukur akan mengalir dari hati kita. Karena apa? Iman dapat melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata manusia. Oleh karenanya sekalipun hidup ini diperhadapkan dengan pergumulan, tapi kita bisa melihat sesuatu yang adikodrati di balik itu. Karena apa? Karena iman. Nah, karena iman itu akhirnya kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, ucapan syukur itu bisa menolong kita memupuk keteguhan iman kita kepada Kristus. Contohnya seperti saya katakan tadi, ketika kita bernyanyi, iman yang ternyata dalamku, Yesus sumber kekuatanku. Ketika saudara menaikkan pujian itu, Yesus sumber kekuatanku, tanpa saudara sadari, sebenarnya pikiran hati saudara sedang diarahkan kepada Yesus, bahwa di dalam Dia ada kekuatan bagi kita. Amin. Amin. Nah, itu yang dimaksud. Oleh karenanya kita harus teguh, harus fokus dan teguh di dalam iman kepada Kristus, Bapak Ibu. Oleh karena itu tetaplah fokus dan beriman kepada Yesus, supaya pujian dan syukur berlimpah di dalam hati dan hidup kita. Next. Yang kedua, hidup di dalam doa bukan keluhan. Ada perbedaan antara doa dengan keluhan. Nah, tapi sikap yang baik itu dalam memuji Tuhan, saudara harus hidup di dalam doa bukan hanya keluhan. Nah, di dalam Yakobus pasal 5 16b dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau King James Version menerjemahkan seperti ini, doa orang benar yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh dan mencapai efek yang dituju. Artinya doa itu harus mencapai sasaran yang dituju, harus menyentuh maksud yang dituju, gitu loh. Maka dikatakan doa seperti itu sangat berguna. Alkitab berkata doa harus dinaikkan dengan sungguh-sungguh dan harus mencapai efeknya, maka doa itu sangat berguna. Next. Pertanyaannya, seperti apa model doa yang efektif dan sungguh-sungguh itu? Yaitu doa yang diwarnai pujian kepada Tuhan dan tidak sekedar keluhan dan permohonan. Artinya Bapak Ibu, doa yang kita naikkan harus disertai pujian syukur kepada Tuhan. Tidak melulu hanya permohonan dan keluhan-keluhan yang kita sampaikan. Tidak hanya permohonan, Tuhan aku perlu ini, Tuhan dia nakal, Tuhan dia jahat, tidak hanya itu. Tapi doa yang dikatakan efektif itu, mencapai keefektifannya itu, mencapai sasarannya itu adalah doa yang disertai dengan pujian dan ucapan syukur di dalamnya. Nah, pada Matius 6 dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus memberikan contoh doa yang efektif dan sungguh-sungguh. Next. Di bagian awal doa Bapa kami itu Bapak Ibu, dikatakan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Apa namanya ini? Ini adalah pujian kepada Tuhan.
Ini adalah pengagungan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Artinya doa itu diawali dengan pujian. Lalu Bapak Ibu, di bagian akhir ditutup dengan pernyataan, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Apa itu maksudnya? Pujian juga. Jadi ketika Yesus mengajar para muridnya berdoa, dikatakan demikian, berdoalah demikian dalam Matius pasal 6. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini. Baru masuk kepada permohonan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini permohonan semua toh. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu permohonannya. Terus setelah itu, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Perhatikan, di awal itu ada pujian, di akhir juga ditutup dengan pujian. Amin, saudara. Itulah doa yang efektif. Tidak begitu duduk, begitu berdoa, langsung melaporkan seabrek proposal kita. Dengan penuh keluhan, kadang-kadang juga mungkin karena kesalnya, coba Tuhan orang itu disentil gitu loh. Saudara, iya kan? Nah, tidak hanya seperti itu, tetapi diwarnai juga dengan pujian. Next. Permohonan dalam doa tersebut dibungkus atau diawali dan diakhiri dengan pujian syukur dan pengagungan kepada Tuhan, sehingga doa tersebut mencapai efek yang dituju. Kadangkala di dalam doa-doa yang kita naikkan, kita terjebak dalam keluhan-keluhan permohonan tanpa pujian kepada Tuhan, yang membuat doa kita tidak mencapai efeknya dan tidak menghasilkan manfaat. Doa yang hanya berisikan keluhan adalah doa yang tidak efektif dan kurang berdaya guna. Kadang-kadang kita terjebak di sini. Saking beratnya pergumulan itu, saking beratnya tekanan itu, saking besarnya masalah yang kita pikir itu, sehingga susah buat kita untuk memuji Tuhan. Ketika kita datang berdoa, yang kita sampaikan semua keluhan, bahkan kadang-kadang tanpa kita sadari, bisa omelan-omelan yang kita sampaikan di sana. Nah, doa seperti itu tidak terlalu efektif. Doa yang efektif berdaya guna itu adalah doa yang di dalamnya ada permohonan, mungkin ada juga keluhan kita di sana, tapi dibungkus dengan pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Next. Bapak Ibu, kalau kita baca Alkitab kita akan temukan ini, bahwa Tuhan lebih tertarik terhadap pujian, syukur daripada keluhan dan sungut-sungut. Kita akan temukan itu dalam firman Allah. Nah, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dituliskan bahwa Allah menjadi sangat marah dengan mereka karena mereka berkeluh kesah terus. Orang ini dipilih Tuhan, dikeluarkan dari perbudakan, mau dibawa ke tanah perjanjian, tapi respon mereka mengeluh terus. Yang keluar dari mulut mereka itu keluh kesah terus, sehingga Alkitab berkata begitu marahnya Tuhan kepada mereka. Mereka terus-menerus mengeluh kepada Allah melalui Musa karena kondisi yang mereka hadapi. Terlambat dapat air, ngomel. Kelaparan sedikit, ngomel. Dikasih makan juga, ngomel. Sehingga Tuhan responnya itu negatif sekali terhadap keluh kesah itu. Kita lihat, next. Allah memberikan mana dari surga kepada mereka, yaitu makanan supranatural, namun mereka mengeluhkannya dan berkata, kami muak dengan roti atau makanan ini, kami mengharapkan makanan yang lain. Coba buka ini. Kalau ini kisah ketika Tuhan menurunkan mana dari surga untuk makanan mereka loh ya. Nah, Bilangan 21 ayat 5 dikatakan begini, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan
akan makanan hambar ini, itu berbicara mana loh saudara? Kami telah muak. Saudara lihat, mereka lapar berteriak berkeluh kesah. Tapi Tuhan kirimkan makanan, mereka katakan kami muak. Keluh kesah terus yang keluar dari mulut mereka. Nah kadang-kadang di dalam doa-doa kita begitu. Gak ada pujian, gak ada penyembahan, gak ada pengagungan. Yang keluar dari mulut kita kepada keluh kesah melulu. Oleh karenanya doa kita itu tidak efektif. Nah coba kita lihat apa respon Tuhan terhadap hal seperti itu. Mereka mengeluhkan hal-hal yang Allah telah lakukan bagi mereka. Mereka tidak melayani Allah dengan sukacita dan hati dengan hati yang gembira karena kelimpahan dan pemeliharaan Allah yang sempurna. Nah, oleh sikap mereka itu sehingga mereka diserahkan kepada musuh-musuh mereka oleh Allah. Nah, baru kita lihat ini, Ulangan 28 ini. 47-48. Dikatakan begini. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati walaupun kelimpahan akan segala-galanya. 48. Maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Karena apa? Karena mereka ngeluh terus. Karena mereka berkeluh kesah terus. Saudara, dicatat dalam bilangan itu, karena keluh kesah, karena sungut-sungut, mereka dimusnahkan sekitar 16.000 orang. Sekali musnah. Jadi hati-hati dengan keluh kesah saudara kepada Tuhan. Mungkin saudara mengambil sikap, mengambil waktu berdoa, tapi isi doa saudara itu hanya keluh kesah. Itu tidak efektif. Bahkan itu tidak membuat saudara bisa memuji Tuhan. Itu hanya akan membuatmu semakin tertekan. Karena apa? Yang memenuhi pikiran saudara itu adalah keluh kesah dan tekanan-tekanan hidup. Sikap yang kedua adalah memuji Tuhan. Hiduplah di dalam doa, bukan keluh kesah. Amin. Saudara harus bisa bedakan antara doa dan keluhan-keluhan, keluh kesah. Kita lihat selanjutnya. Yang ketiga saudara, bagian yang ketiga atau yang terakhir. Sikap yang ketiga, fokus pada jawabannya bukan masalahnya. Filipi 4 ayat 4-6 dikatakan begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah sampai di sini, nah saudaraku, Paulus itu sebenarnya sedang mengajarkan bagaimana orang tetap bersukacita memuji-muji Tuhan. Ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Boleh enggak menyampaikan permohonan kepada Tuhan? Boleh. Tapi jangan lupa, ucapan syukur ada pujian-pujian di dalamnya. Karena ucapan syukur seperti yang kita pelajari di awal-awal itu adalah bagian dari pujian kepada Tuhan. Next. Dalam konteks ini maksudnya pernyataan yang dibuat Paulus di Filipi pasal 4 atau Filipi secara keseluruhan. Paulus sedang berbicara tentang memuji Allah dan bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekalipun dia waktu itu di penjara, tema kitab Filipi itu adalah sukacita di dalam Tuhan. Kemudian dia mulai berbicara tentang doa dan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dengan kata lain, jangan gelisah. Artinya ketika saudara menghadapi pergumulan, ketika ada masalah, ketika ada sesuatu yang saudara sedang pergumulkan, jangan gelisah menghadapinya. Jangan khawatir mengenai apapun juga itu. Mengenai persoalan itu yang sedang menghadang itu. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ucapan syukur ini adalah merupakan bagian dari pujian. Kita punya pergumulan, iya. Kita punya masalah, iya. Boleh kita bawa kepada Tuhan, sah-sah saja. Tapi baik Yesus dan Paulus juga mengajarkan, jangan terjebak hanya di dalam keluhan-keluhan itu.
Apalagi sampai saudara berdoa itu disertai rasa kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Apa iya Tuhan tolong? Apa iya Tuhan jawab? Bagaimana ya cara Tuhan menjawab? Saudara, kalau engkau fokus kepada masalahnya, dipastikan engkau tidak akan bisa memuji Tuhan. Tapi kalau engkau fokus, kalau saudara fokus kepada jawabannya, saya mau katakan, hatimu akan terhindar dari gelisah, hatimu akan terhindar dari rasa takut, hatimu akan terhindar dari rasa khawatir itu. Tetapi engkau akan bisa menaikkan nyanyian syukur pujian kepada Tuhan, karena engkau tahu bahwa Tuhan sanggup memberikan yang terbaik kepadamu sebagai jawaban atas setiap masalah yang saudara hadapi ini. Amin. Saudara nggak perlu pikirkan bagaimana caranya Tuhan menjawabnya. Nggak perlu pikirkan. Entah seperti apa dia mau jawab, terserah Tuhan. Yang perlu saudara lakukan, percayai bahwa di balik pergumulan kita itu masih ada jawaban yang bisa Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat jawaban doa kita, tidak bisa berdoa dan memuji Tuhan. Karena kita lebih fokus kepada masalahnya, bukan kepada jawabannya. Benar saudara. Tapi kalau kita fokus kepada jawabannya, kita akan bisa berkata, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Entah bagaimana cara Tuhan menolong kita, saudara gak perlu pusing tentang cara itu. Yang perlu saudara taruh di dalam hatimu, saudara percayai dalam hatimu bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memberikan kemenangan kepada kita. Bahkan ketika engkau diremehkan, ketika engkau dihina, Tuhan sanggup memulihkan harga dirimu. Tuhan sanggup mengangkat engkau. Ketika saudara menghadapi masalah, tidak usah hatimu tercemar. Bahkan ketika engkau dihina, jaga hatimu. Dan juga mulut supaya tidak mengucapkan kata-kata negatif, supaya tidak berespon negatif. Bawa kepada Tuhan. Pandang kepada Dia, bahwa di dalam Dia ada jawaban. Jangan fokuskan hatimu terhadap masalah itu. Kalau saudara fokuskan hati saudara kepada masalah itu, saya percaya engkau tidak bisa memuji Tuhan. Engkau akan semakin sakit hati, engkau akan semakin tertekan, engkau akan semakin terbebani, hatimu akan semakin kerdil, semangatmu akan semakin hilang. Tapi ketika engkau mengarahkan pandanganmu kepada Tuhan dan melihat di dalam Tuhan ada jawaban, saya mau katakan, engkau pasti bisa memuji Tuhan. Dan engkau akan mengalami kemenangan di dalamnya. Yang percaya katakan amin. Ketika engkau diizinkan Tuhan mengalami sakit penyakit, jangan fokus kepada sakit itu, tapi lihat kepada Yesus yang sanggup memulihkanmu, yang sanggup menyembuhkanmu. Dan teruslah memuji Dia. Terus perkatakan bahwa engkau sudah disembuhkan. Terus perkatakan bahwa ada kesembuhan bagimu. Maka saya percaya aku akan terus bersyukur dalam Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan paling sanggup untuk memulihkan kehidupan kita.
Dengan bagaimana? Dengan caranya sendiri. Amin. Dengan caranya sendiri. Saya berharap dan berdoa biar setiap kita yang mengalami pergumulan di tempat ini, jangan fokusnya kepada masalah pergumulan itu, tapi fokus kepada jawaban yang ada di dalam Tuhan. Supaya hatimu tetap bisa memuji Tuhan dan engkau melihat jawaban dan kemenangan yang datang dari Tuhan. Yang mau dan percaya katakan